Halo guys, kembali lagi dengan saya Sulastri. Jadi kali ini aku ingin sedikit bercerita tentang perjalanan dari pejuang jerawat hingga sampai ke tahap ini. Nah, kondisi kulit aku sekarang ini seperti ini. Sebenarnya ini masih ada bekas jerawatnya, cuman ini udah sangat lebih baik. Nah, jadi yang melatar belakangi itu sebenarnya tipe kulit aku itu berminyak dan memang sangat mudah berjerawat, dan kayaknya sudah keturunan juga karena orang tua aku memang tipe wajahnya yang berjerawat. Jadi sejak SMP aku udah mulai jerawatan, dan itu kayak tumbuh satu persatu. Dan sebagai anak kecil kan tentu ya kita nggak tahu yang tipe kulit kita gimana, produk apa yang harus kita pakai. Pastinya pakai produk yang ya pokoknya bisa menghilangkan jerawat lah gitu, ya kan. Nah ternyata itu sebenarnya nggak ampuh buat aku, dan sampai kuliah sebenarnya aku masih berjerawat. Nah terakhir aku paling parah jerawatnya itu ketika memakai produk racikan gitu, racikan dokter. Tapi aku pakai produk racikan dokter itu tanpa konsultasi. Jadi sebenarnya dari temen, dia sudah pakai produk itu dan coba deh kamu pakai, siapa tahu cocok gitu. Jadi hanya bermodalkan coba percaya aja gitu sama produknya tanpa konsultasi. Sebenarnya itu salah aku sih, karena kan kalau kita udah pakai produk dari dokter itu kan sebenarnya harus ada kontrol, dan kalau boleh kan dosisnya pasti harus ditentukan sama dokternya sesuai dengan kebutuhan kulitnya gitu. Nah aku pakai kurang lebih hampir 2 tahun, memang benar-benar kulit aku sangat mulus, kinclong, glow up, bersih. Tapi setelah 2 tahun pemakaian entah kenapa dia obatnya sudah nggak bereaksi lagi gitu, sehingga mulai itu kulitku itu sangat 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 breakout, merah, panas, gatal, dan ada muncul kecil-kecil sekali kayak dia uh, pasir berisi nanah, dan ada yang mendem. Dan ya itu aku sangat putus asa sih waktu itu, karena memang nggak tahu lagi solusinya apa. Dan yang paling buat aku sedih, aku sampai kayak mental aku tuh sampai down gitu, kemana-mana harus pakai masker, belum diejekin sama orang, dijauhi sama orang kayak gitu karena melihat kondisi muka aku. Nah terus kenapa aku bisa sekarang seperti ini, itu bukan karena usia ya. Kan pasti ada mitos, paling nanti juga balik kok setelah udah 10 tahun mengalami jerawat. Bukan gara-gara itu, pure karena memang aku mencoba beberapa dan banyak produk sebenarnya. Terakhir aku direkomendasikan temanku untuk coba pakai facial wash Cetaphil Gentle Skin. Nah bagi pengguna Cetaphil ini pasti tahu kalau kita menggunakan facial wash ini serasa kita tidak mencuci muka dengan bersih gitu kan. Terus dia itu harus dipop banyak supaya terasa bersih. Nah awalnya aku nggak terbiasa dengan pencuci muka ini, tapi ternyata tuh reaksinya itu terhadap wajah sangat cepat sekali. Awalnya mukaku sangat breakout parah, kayaknya dia mengeluarkan racun-racun dari mungkin penggunaan obat yang sebelumnya, mengeluarkan racun-racun tersebut. Nah kayak membersihkan gitu, dan itu berlangsung kurang lebih selama 3 bulan. Dan jerawat-jerawat yang mendem tadi, jerawat-jerawat yang besar tadi, dia kayak cepet aja matengnya. Kalau misalnya jerawat kita ada matanya gitu, nanti dia cepet pecahnya gitu, dan reaksi itu sangat cepat. Dan aku sangat bersyukur sekali, tiga bulan memakai itu dia sudah buat jerawat-jerawat aku yang sebelumnya itu dia nggak muncul lagi, malah dia itu lambat laun sembuh seperti itu. Tapi semenjak aku memakai itu aku nggak berani pakai produk lain. Aku nggak pakai sunscreen, aku nggak pakai moisturizer, aku pure hanya memakai itu.
karena kulit aku posisinya udah sensitif, dan kalau misalnya pakai produk sembarangan itu takutnya memicu reaksi dan menyebabkan mukaku makin parah gitu. Nah, sambilan setelah berangsur baik aku mulai menggunakan produk lainnya. Nah, untuk produk lainnya nanti aku bahas selanjutnya. Ya, itu sih. Jadi bagi teman-temanku di luar sana yang saat ini masih berjuang dengan kondisi wajahnya, mudah-mudahan ini membantu semangat, kamu gak sendirian, tetap berusaha dan tetap percaya pada dirimu. Kita cantik apa adanya, kita cantik untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi mari kita tetap semangat, tetap menjalani hari-hari kita tanpa memikirkan perkataan-perkataan orang lain. Demikian, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap menonton konten selanjutnya. Bye bye.